Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TV-mu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam tema menyikapi hari akhir. Adapun tema yang saya bawa yaitu gagal memahami sejarah. Sejarah kadang-kadang orang mengungkapkan dengan kata-kata cerita. Cerita ini biasanya yaitu disebut dengan folklore. Folklore ini mengandung arti dari bisa dilihat dari hikayat bisa, legenda bisa. Itu yang kadang-kadang dinyatakan sejarah itu. Itu sebenarnya bukan. Yang namanya legenda itu biasanya cerita-cerita dari rakyat yang sudah mengakar, dan itu biasanya merupakan kisah-kisah masa lalu terus ada wujudnya. Ada Tangkuban Perahu, ada Sangkuriang, ada anak yang nakal gitu ya, anak yang berani kepada orang tua, terus di sana diumpamakan semacam maling kundang. Nah itu yang disebut dengan legenda. Jadi yang sudah mengakar. Ada juga hikayat. Hikayat ini biasanya berkisah tentang cerita-cerita yang kadang-kadang mengandung nasihat. Umpamanya di sana ada cerita semacam yang sudah terjadi kayak semacam kisah-kisah yang lucu-lucu. Itu biasanya ada di masyarakat. Nah ini biasanya diceritakan ketika orang tua menjelang tidur untuk anaknya. Itu memberikan nasihat-nasihat untuk menanamkan keberanian, kejantanan untuk kepada anak-anaknya. Yang sebenarnya bukan itu. Ini yang kadang-kadang disalahpahami, sejarah ya cerita. Kalau dalam Al-Quran, sejarah itu ada sebutan dengan nakusu. Nah, sebutan nakusu itu ada dalam surah Yusuf. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Jadi, aku kisahkan kepada kalian dengan kisah yang sebaik-baiknya. Kenapa dinyatakan kisah yang sebaik-baiknya? Karena di sana itu kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf itu kisah yang luar biasa. Dari kecil sampai dia remaja, sampai dewasa, sampai beliau itu menduduki kedudukan yang hebat. Itu ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika kecil? Beliau harus berhadapan dengan keluarganya, dan di sana dia berkisah, ayahku, aku mimpi bertemu dengan 11 bintang-bintang dan bintang-bintang itu sujud kepadaku. Ayahnya menasihati kepada Yusuf, hai Yusuf, janganlah engkau kisahkan kepada yang lain. Ini sebenarnya mengandung arti yang luar biasa. Kalau orang itu menjumpai atau mimpi, jangan kita berkisah kepada orang yang sembarang orang. Nanti akan mengundang tafsiran yang tidak tepat. Nah, disitulah Nabi Yusuf ketika dilarang oleh ayahnya, dia berkisah kepada saudara-saudaranya. Ketika berkisah, di sana tuh ada perumpamaan. Oh benar, bahwa Yusuf itu dikasihi oleh orang tuaku. Di sana ada pilih kasih dan seterusnya. Nah begitu, setelah kisah itu muncul, maka timbul kecemburuan. Timbul kecemburuan, maka Nabi Yusuf pun dibawa oleh serombongan oleh saudara-saudaranya. Dan dia minta izin kepada ayahnya, ayah, ini Yusuf saya ajak jalan-jalan. Kata ayahnya, jangan, Yusuf masih kecil, nanti di sana ada bahaya yang harus dihadapinya. Namun demikian menyatakan, nahnu usbah, aku ini kelompok yang besar, bisa menjaga mereka, bisa menjaga Yusuf. Namun demikian akhirnya benar, di sana Nabi Yusuf itu akan dibunuh. Nah, namun ada yang memberikan usulan, jangan dibunuh, jeburkan saja di dalam sumur. Nanti ketika dia berada dalam sumur, nanti akan ada yang mengambilnya dan dia akan diambil dan memberikan manfaat kepadanya. Nah, disinilah Nabi Yusuf itu sampai besar, dan sampai Nabi Yusuf itu menjumpai kedudukan yang luar biasa. Nah ini, jadi ada nakusu alaika ahsanal qasas, aku kisahkan dengan kisah yang sangat indah karena begitu lengkapnya. Sedangkan sejarah
kata sejarah ini kadang-kadang diungkapkan dengan syajarah. Ya memang ada mirip-miripnya, tetapi tidak itu sebenarnya. Tapi kita lihat arti sejarah ada hubungan dengan syajarah. Kalau kata-kata syajarah itu sudah diungkapkan oleh Allah, yaitu ketika Allah melarang kepada kedua insan, yaitu Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Itu berkaitan dengan sejarah. Nanti ada lagi syajarah itu yang berkaitan dengan pohon yang ringkih, yang tidak kuat, yaitu berkaitan dengan Nabi Yunus. Nanti ada lagi syajarah yang berkaitan dengan Nabi Musa, pohon yang kuat. Nah, itu ada yang dikaitkan dengan nabi-nabi, dan di sana itu ada contoh-contoh yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, di dalam sejarah ini ada ungkapan sejarah itu dulu ada ungkapan tarikh, ada ungkapan sejarah kebudayaan, ada sejarah peradaban. Ini ada perubahan makna, ada perubahan makna. Tarikh itu biasanya berkaitan dengan masalah penanggalan. Ada tanggal, tahun, bulan, itu ada kaitan dengan itu. Makanya kalau kita lihat tarikh pada tahun 70-an, itu anak-anak belajar sejarah, itu berkaitan dengan penanggalan. Kapan tanggal berapa, bulan apa, terus tahun berapa, itu pasti dengan itu. Makanya orang belajar sejarah zaman dahulu itu sangat-sangat dibingungkan dengan hitungan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, makanya disebut dengan tarikh. Ada juga yaitu dengan kebudayaan. Nah, ini. Jadi kebudayaan itu berbeda. Di sana itu hasil cipta karsa manusia. Biasanya ada yang ditinggalkan. Nah, nanti kita akan lihat pada segmen berikutnya. Kita tunggu yang akan lewat ini.